Inilah sahabat sejati yang kelak menemani di alam kubur. Meski tak ada yang tahu kapan kematian datang, namun semua yang bernyawa pasti akan mati dan akan merasakan ketika tiba saatnya, hanya amal saleh yang dapat menemani katera. Manakala hanya amalan buruk yang dibawa maka dipastikan azab atau siksa kubur yang bakal diterima. Banyak manusia yang sudah berpindah ke alam kubur ingin kembali ke dunia untuk beribadah namun jelas Allah tidak mengizinkannya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding, barzah, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun 100. Dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3, 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6514, Muslim nomor 2960. Kiamat. Pimpinan Yayasan Al-Fajriyah, Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan mengatakan, setiap orang yang meninggal dunia, itu artinya kiamat telah datang kepadanya. Kiamat yang dimaksud ialah kiamat sugra, kecil. Orang yang sudah meninggal maka mereka menganggap kiamatnya sudah datang. Apabila sudah dikubur, maka yang ditinggal hanyalah amalannya. Saat hidup mencaci maki orang lain, maka yang menemani di alam kubur caci maki. Saat di dalam kubur akan ditanya men rabbuka dan lain-lain. Kemudian akan ditanya, mengapa berbohong, mengapa mencaci orang lain, mengapa salaman dengan yang bukan muhrim, mengapa lihat yang haram, dan semua hal yang dilakukan selama hidup akan ditanyakan. Jangan menyibukkan diri dengan dunia sehingga melupakan akhirat, tambah alumni Darul Mustafa, Hadramaut, Yaman ini. Pada sebuah hadits disebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan, Rasulullah mengatakan, penghuni 2 kuburan ini disiksa, diazab. Dia bukan diazab dalam hal yang besar di mata orang tetapi ini besar di sisi Allah. Penghuni kubur yang pertama disiksa karena saat buang air kecil tidak suci atau sampai bersih sehingga najisnya masih ada dan sholatnya berantakan. Yang kedua, ia diazab karena sering berpergian untuk mengadu domba. Kemudian, Ibnu Abbas berkata, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya dan menancapkan tiap belahan di atas kepala kuburan, kemudian beliau berkata, semoga keduanya diringankan siksanya hingga kedua pelepah ini kering. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Bukhari. Ketika di alam kubur, manusia hanya ditemani oleh amalannya, baik atau buruk tergantung setiap insan yang menjalaninya. Beruntunglah orang-orang yang selama hidupnya menebarkan kebaikan dan selalu beramal saleh, maka ia akan selamat dan sebaliknya, apabila selalu berbuat keburukan maka azab Allah akan menimpanya, tuturnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat nomor 1631. Manusia cerdas adalah mereka yang pandai mempersiapkan kematiannya. Segala amalan kebajikan dikerjakan semampunya dan akan bernilai pahala jika ikhlas dalam pengerjaannya.